Pernah nggak sih kamu punya banyak target, banyak mimpi, tapi ujung-ujungnya cuma jadi rencana? Awalnya semangat, bikin target besar, nonton video motivasi, bahkan sampai menulis tujuan hidup. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya hilang begitu saja. Padahal sebenarnya banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak tahu cara yang benar untuk mencapai tujuan mereka. Di video ini, kita akan bahas langkah demi langkah bagaimana cara supaya target dan cita-cita benar-benar bisa tercapai. Bukan cuma teori motivasi, tapi langkah yang realistis dan bisa langsung kamu lakukan mulai hari ini. Tonton sampai habis, karena di akhir video ada satu kebiasaan sederhana yang ternyata jadi pembeda antara orang yang berhasil dan yang terus menunda. Pertama, tentukan tujuan yang jelas. Langkah pertama yang paling penting adalah menentukan tujuan yang jelas. Banyak orang berkata, "Aku ingin sukses, aku ingin kaya, aku ingin hidup lebih baik." Masalahnya, itu terlalu umum. Kalau tujuanmu samar, otakmu juga bingung harus melangkah kemana. Coba ubah menjadi lebih spesifik. Misalnya, aku ingin punya tabungan 10 juta dalam 1 tahun. Atau, aku ingin masuk universitas tertentu. Atau, aku ingin punya penghasilan tambahan dari internet. Semakin jelas tujuanmu, semakin mudah kamu membuat jalan menuju ke sana. Bayangkan seperti menggunakan Google Maps. Kalau destinasi tidak jelas, kamu tidak akan tahu arah jalannya. Jadi, mulai sekarang, tuliskan targetmu dengan detail. Apa yang ingin dicapai? Kapan ingin tercapai? Kenapa itu penting untukmu? Bagian kenapa ini sangat penting. Karena saat rasa malas datang, alasan itulah yang akan membuatmu tetap bertahan. Kedua, pecah target besar menjadi kecil. Kesalahan berikutnya adalah membuat target terlalu besar tanpa langkah kecil. Contohnya, aku ingin sukses di YouTube. Tapi setelah itu bingung harus mulai dari mana. Akhirnya malah tidak mulai sama sekali. Padahal, target besar harus dipecah menjadi langkah kecil. Misalnya, minggu pertama belajar editing. Minggu kedua belajar membuat skrip. Minggu ketiga upload video pertama. Dan seterusnya. Target kecil membuat otak merasa pekerjaan lebih ringan. Karena seringkali yang membuat kita malas bukan pekerjaannya, tapi karena terlihat terlalu besar dan menakutkan. Jangan fokus langsung ke puncak gunung. Fokus saja ke satu langkah berikutnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama hasilnya akan terlihat. Ketiga, mulai walaupun belum sempurna. Banyak orang menunggu sempurna sebelum mulai. Menunggu alat lengkap, menunggu percaya diri, menunggu mood bagus, menunggu waktu yang tepat. Padahal kenyataannya, waktu yang benar-benar sempurna itu hampir tidak pernah ada. Orang sukses bukan selalu yang paling siap, tapi yang mau mulai lebih dulu. Kalau kamu ingin belajar berbicara, mulailah bicara. Kalau ingin jadi content creator, mulai upload. Kalau ingin usaha, mulai jualan kecil-kecilan. Karena kemampuan itu berkembang saat dijalani, bukan saat dipikirkan terus. Ingat ini baik-baik. Versi pertama tidak harus sempurna. Yang penting ada kemajuan. Lebih baik berjalan pelan daripada diam di tempat. Keempat, konsisten lebih penting daripada semangat. Semangat itu bagus, tapi semangat sering naik turun. Hari ini semangat, besok males, lusa semangat lagi. Kalau hanya mengandalkan motivasi, targetmu akan sulit tercapai. Yang lebih penting adalah konsisten. Walaupun sedikit, lakukan terus. Misalnya, belajar 20 menit setiap hari. Menabung sedikit demi sedikit. Upload video rutin seminggu sekali. Kelihatannya kecil, tapi efeknya besar kalau dilakukan terus-menerus.
Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena berhenti terlalu cepat. Padahal, hasil besar biasanya datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dalam waktu lama. Jadi jangan hanya fokus cepat berhasil, fokuslah menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Kelima, hindari gangguan yang menghambat. Di zaman sekarang, gangguan itu banyak sekali. Scroll media sosial sebentar, tiba-tiba 1 jam hilang. Niat belajar, malah buka video lain. Niat kerja, malah sibuk rebahan. Kalau kamu serius ingin mencapai tujuan, kamu harus belajar mengontrol fokus. Coba mulai kurangi hal-hal yang membuat waktumu habis tanpa hasil. Bukan berarti tidak boleh hiburan, tapi jangan sampai hiburan menghabiskan masa depanmu. Buat waktu khusus untuk fokus. Matikan notifikasi, jauhkan HP beberapa saat. Cari tempat yang tenang. Karena orang yang bisa mengendalikan fokus biasanya lebih cepat berkembang dibanding orang yang mudah terdistraksi. Keenam, kelilingi diri dengan lingkungan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan kita. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang malas, suka meremehkan mimpi orang, atau selalu negatif, lama-lama kamu ikut terpengaruh. Sebaliknya, kalau kamu sering melihat orang yang rajin, disiplin, dan semangat berkembang, kamu juga akan ikut termotivasi. Karena itu, pilih lingkungan yang mendukung tujuanmu. Bisa teman, komunitas, atau bahkan konten yang kamu tonton setiap hari. Apa yang sering kamu dengar dan lihat, perlahan akan membentuk cara berpikirmu. Kalau ingin hidupmu berubah, mulai perhatikan lingkunganmu juga. Ketujuh, jangan takut gagal. Salah satu alasan terbesar orang berhenti adalah takut gagal. Takut dikritik, takut tidak berhasil, takut memalukan. Padahal, hampir semua orang sukses pernah gagal berkali-kali. Kegagalan bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Kadang, itu justru bagian dari proses belajar. Kalau gagal, evaluasi, perbaiki, lalu coba lagi. Jangan jadikan satu kesalahan sebagai alasan menyerah selamanya. Karena orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang terus bangkit setelah gagal. Kedelapan, disiplin mengatur waktu. Banyak orang berkata mereka tidak punya waktu. Padahal kadang waktunya ada, hanya dipakai untuk hal yang kurang penting. Coba cek, berapa lama waktu habis untuk scrolling, rebahan, atau menunda pekerjaan. Mulai sekarang, atur waktumu lebih baik. Buat daftar prioritas harian. Kerjakan yang paling penting lebih dulu. Tidak perlu langsung sempurna. Mulai saja dari kebiasaan kecil. Karena hidup yang teratur akan membuat tujuan lebih mudah tercapai. Orang yang disiplin biasanya bisa melangkah lebih jauh dibanding orang yang hanya mengandalkan mood. Kesembilan, percaya pada proses. Kadang kita ingin hasil cepat. Baru belajar beberapa hari, sudah ingin jago. Baru mulai usaha, sudah ingin langsung sukses. Padahal, semua butuh proses. Pohon besar juga tumbuh dari bibit kecil. Jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain. Fokus saja berkembang sedikit demi sedikit dibanding dirimu yang kemarin. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang. Tapi kalau terus konsisten, suatu hari kamu akan bersyukur karena tidak menyerah. Keberhasilan sering datang kepada orang yang sabar menjalani proses. Terakhir, jadi, kalau kamu ingin target dan cita-citamu tercapai, ingat langkah ini. Tentukan tujuan yang jelas, pecah menjadi langkah kecil, mulai walaupun belum sempurna. Konsisten setiap hari, kurangi gangguan. Cari lingkungan yang baik. Jangan takut gagal. Atur waktu dengan disiplin dan percaya pada proses. Tidak perlu langsung hebat. Yang penting, terus bergerak maju. Karena masa depan yang kamu inginkan
dibangun dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan hari ini. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan follow, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang sedang mengejar cita-cita juga. Sampai jumpa di video berikutnya.